Bu Yuli. Bu Yuli tadi sudah ke laborat ya Bu ya? Jadi tadi dari laborat kita sudah membawa hasil. Tadi pada saat diperiksa di depan oleh perawat, tekanan darahnya 150/90 mm air raksa. Tinggi ya Bu Yuli ya? Sebelumnya sudah pernah riwayat tensinya tinggi? Nggak pernah ya? Nggak ada yang punya riwayat tensi tinggi. Untuk gulanya sendiri tadi sudah 210 mg/dl Bu Yuli. Itu tinggi Bu Yuli. Apakah Bu Yuli ada riwayat sakit gula sebelumnya? Nggak ada. Keluarga? Nggak ada juga ya. Kemudian kolesterolnya juga tinggi Bu, 236 mg/dl. Yang paling parah adalah asam uratnya, cukup tinggi 8,8 mg/dl. Makanya kedua kaki Bu Yuli jadinya rasanya cekot-cekot, betul. Nah, karena tensinya sudah tinggi, gula darahnya juga sudah tinggi, Bu Yuli ini sudah harus rutin untuk cek ke fasilitas kesehatan. Jadi seperti ini, periksa kesehatan itu harus rutin. Karena tensinya tinggi, gulanya tinggi, 1 bulan sekali Bu Yuli tetap harus periksa ke sini ya, untuk kita evaluasi bagaimana kondisi kesehatannya. Nggak harus ke rumah sakit kan Dok? Bisa di sini, yang penting diperiksa oleh tenaga kesehatan, seperti itu Bu Yuli. Terus kemudian karena sudah tensinya tinggi, Ibu juga harus ikuti aturan penggunaan obat. Jadi harus sudah mulai minum obat untuk mengatasi komplikasi-komplikasi dari penyakit yang ada, seperti itu. Sampai kapan Dok saya minum obat? Untuk obat hipertensi sama gulanya harus seumur hidup Bu Yuli, karena untuk mencegah komplikasi yang ada. Tapi untuk kolesterol sama asam uratnya, apabila nanti kita lakukan pengecekan kembali sudah normal, obat sudah bisa dihentikan Bu Yuli. Gitu. Ya. Tapi nggak bahaya tak Dok untuk ginjal saya? Kalau misalnya minum obatnya tidak teratur, itu justru akan membahayakan. Karena apa? Kalau darah pada Bu Yuli terlalu ketat akibat terlalu tingginya gula darah, terlalu tingginya tensi, nanti beban di ginjal akan meningkat. Justru itu yang akan lebih berbahaya. Seperti itu. Nah, karena asam urat kolesterolnya tinggi, berarti Bu Yuli harus sudah mulai mengatur pola makan. Selain itu, kenapa harus mulai diatur? Bu Yuli kan tingginya 150, berat badannya sudah 60 kg. Nah, itu kalau dihitung hasilnya, itu sudah termasuk yang kegemukan. Sudah berlebih berat badannya, sehingga pola makannya harus mulai kita atur dengan menu seperti ini Bu Yuli. Jadi piringnya Bu Yuli itu akan khusus untuk yang kegemukan, dengan porsinya setengah piring Bu Yuli isinya adalah sayuran dan buah-buahan. Kemudian 1/4-nya berisi dengan protein, lauk pauk, seperti itu. Boleh digoreng nggak? Hindari penggunaan lemak yang berlebih. Nah, nanti lemaknya seberapa banyak? Lemaknya itu tidak boleh lebih dari 5 sendok makan untuk yang bergoreng-goreng. Lemak tidak hanya dari gorengan loh Bu Yuli. Jadi misalnya dari santan, dari susu, itu kan juga mengandung lemak, sehingga harus dibatasi. Kayak gitu. Nah, tadi makannya kita kan 1/4-nya sudah lauk, Ya. 1/4-nya tetap diberikan karbohidrat. Nasi boleh, jagung boleh, telo boleh Bu Yuli. Walaupun misalnya Bu Yuli gula darahnya sudah tinggi, sudah terdiagnosa diabetes. Ada yang mau ditanyakan dulu Bu Yuli sampai di sini? Untuk saya bolehnya makan sehari berapa kali ya Dok? Sehari makan tetap 5 kali Bu Yuli, dengan komposisi 3 kali makan pokok, 2 kali untuk makan buah dan sayur selingan, seperti Snack itu. itu ya, Dok? Iya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terus saya harus aktivitasnya seperti apa ya Dok? Nah, Kan soalnya saya juga kakinya rasanya sakit. betul. Nah, jadi aktivitas fisik yang harus dilakukan oleh Bu Yuli bisa melakukan seperti yang biasa, tapi tidak boleh membebani lutut atau persendian. Jadi misalnya Bu Yuli kalau misalnya mau duduk, tidak boleh langsung
kakinya. Jadi kalau misalnya mau nyapu biasa boleh, seperti itu nggak apa-apa. Berjalan kaki ringan itu juga bagus. Kalau lari-lari nggak? Lari-lari tidak boleh, loncat-loncat juga tidak boleh ya Bu Yuli ya. Karena usianya juga sudah di atas 60 tahun. Apalagi juga kondisi asam uratnya lagi tinggi dan memang dengan keluhannya sudah ada di nyeri persendian. Terus karena tadi gula darahnya tinggi, jangan lupa gulanya tetap maksimal hanya boleh 4 sendok makan ya Bu Yuli ya. Jadi mulai membatasi. Nggak usah minum manis saja dokter. Kalau misalnya tidak usah minum manis, nanti energinya dari mana? Jadi tetap dibatasi, tapi tidak boleh melebihi 4 sendok makan untuk gula. Kemudian karena tensinya tinggi berarti kan juga harus membatasi garam. Garamnya tidak boleh lebih dari 1 sendok teh. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Bu Yuli? Ya bisa, nggak ada sih dokter. Nggak ada. Nah, aktivitas fisik yang baik sebenarnya kan dilakukan 30 menit Bu Yuli selama 3 sampai dalam 1 hari, diulang 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Tapi melihat kondisi. Jadi kalau misalnya Bu Yuli hari ini ternyata baru bisanya 15, silakan dilakukan 15. Misalnya pagi hari, kemudian 15-nya sore hari. Jadi tidak harus 30 menit dilakukan dalam satu waktu. Atau mau dibagi menjadi 10 menit, 10 menit, 10 menit juga tidak apa-apa, sesuai dengan kondisi kesehatan. Jadi saya nyapu ngepel itu masih boleh atau itu dokter? Masih boleh, tapi melihat kondisi kesehatan seperti itu. Jadi jangan sampai ibu nyapu sepelataran semuanya, jadi dicicil seperti itu. Baik dokter. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya apa ya? Terus kayaknya nggak ada dokter. Tidak ada. Oh iya. Terus latihan fisiknya tadi yang kayak apa, saya kok masih agak belum ngerti tadi. Latihan fisik yang dilakukan. Iya. Latihan fisik misalnya Bu Yuli mau berjalan kaki di teras rumah kayak gitu, itu boleh 30 menit saja, itu masih boleh dilakukan. Yang penting tidak misalnya Bu Yuli mengangkat barbel seperti itu karena sudah ada keluhan nyeri. Oh iya. Capek tapi saya setiap bulan harus kesini periksa lagi. Iya, tapi emang kalau misalnya ibu tidak periksa setiap bulan, nanti malah tidak ketahuan bagaimana evaluasi penyakitnya. Terus, tadi kan kita sudah ini ya Bu, periksa kesehatan secara rutin, minum obat sesuai dengan anjuran, kemudian gizi harus kita terapkan, dan aktivitas fisik, betul, yang pakai piringku. Jangan lupa di rumah apakah ada yang merokok? Enggak ada, saya itu tinggal sendiri kok. Tinggal sendiri. Nah, Tetangga paling. hindari asap rokok, hindari alkohol, seperti itu ya Bu ya. Jadi untuk mencapai keberhasilan terapi tidak hanya bisa dari obat, tapi kita harus melakukan 5 indikator ini atau yang lebih kita kenal dengan PATUS. Seperti itu. Dokter, terima kasih. Nanti saya coba ya dokter. Siap. Nanti ketemu lagi dengan saya 1 bulan lagi ya Bu Yuli ya. Oh, iya. Semoga sehat. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu